Ini faktanya. Kelihatan sekali penerimaan bansos itu. Jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di overlay dengan perolehan suara calon akan terbukti di sini. Dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini, penerimaan bansos. Baik, ini politisasi bansos ini juga menarik ya untuk dibahas ya, karena memang ini tipis ya, bisa melihat ini sebagai program pemerintah atau sebenarnya ini sebagai strategi pemenangan begitu. Ya, tapi nggak bisa juga kalau Anda buktikan pakai survei, nggak bisa. Tidak bisa bahwa bansos itu berakibat atau menghasilkan orang atau menjadi sebab orang memilih Prabowo menjadi naik dan Gibran menjadi naik. Terus dibuktikan pakai survei, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak sah berarti. Nggak sah, bukan itu. Begitu itu. Itu kalau kita bikin disertasi atau kita bikin tesis boleh. Tapi kalau kita bicara pembuktian di dalam sidang pengadilan, ini kasih ini Anda pilih siapa? Ini kasih begini Anda pilih siapa? Ini saya kasih ini Anda pilih siapa? Harus tuh. Suka atau tidak suka, begitu tuntutan teknis dalam peradilan. Kalau kita bikin tesis, kita bikin disertasi, kita berdebat, boleh lah bicara politik, boleh. Kalau di politik, Anda bicara gejala. Tapi kalau di hukum, di peradilan, Anda bicara evidence yang disajikan di meja sidang. Bukan dalam konstruksi pikiran, tapi ditaruh di meja sidang. Kalau Anda bilang tadi, saya ada di situ, siapa yang lihat Anda di situ? Tadi saya lihat Margarito di sini misalnya, atau saya lihat Anda di sini. Siapa yang bersama-sama dengan Anda di situ? Dengan baju apa Anda di situ dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa kayak begini. Oke, ini kan sebenarnya... tadi saya bilang gitu kan. Tadi saya bilang gitu. Orang yang menerima ibu-ibu, bapak-bapak di kampung-kampung sana yang bayar listriknya, beban listriknya sedikit misalnya. Karena subsidi. Karena subsidi. Bagaimana orang itu tahu bahwa dia disubsidi? Dan apakah Anda dapat bagaimana cara memastikan bahwa bayar listrik itu dengan coblos nomor 2? Bagaimana tahu bahwa dia coblos nomor 2? Iya, ini sama halnya juga dengan itu Bang Margarito. Kunjungan Presiden Jokowi juga dianggap meningkatkan atau membuat suara Prabowo Gibran ini kemudian melonjak tajam. Nah, itu hubungannya dengan Presiden Jokowi ini kemana saja kalau dia pergi kan, dan biasa lah itu ya. Presiden itu di mana-mana pergi itu pasti direkayasa atau tidak direkayasa, orang berjubel di jalan-jalan dan segala macam. Itu hal yang biasa. Dan apakah orang yang berjubel itu serta-merta menyoblos orang yang didukung oleh presiden misalnya? Oke, Bang, ini kan kalau kita tahu kan sebenarnya presiden belum pernah tidak pernah mendeklarasikan dukungannya. Tapi memang persepsi yang kemudian ini beredar, yang kemudian persepsi ini menganggap presiden ini berpihak begitu, karena ini anaknya yang kemudian menjadi kontestan. Gara-gara juga dia fotokopi itu pasal 299 kalau nggak salah. Nih, baca nih. Nah, presiden kan punya hak untuk kampanye gitu ya. Persepsi tersebut dan hal itu bisa jadi bukti. Nggak bisa. Bagaimana? Oh, dia cuma ngomong kok. Jangan-jangan dia memang mau bikin gaduh doang gitu. Supaya memang dia bikin gaduh sebenarnya. Jadi dengan gaduh kan orang bicara orang jadi nggak bisa. Mas Ilham, politisasi bansos, kemudian kunjungan Jokowi ini katanya juga meningkatkan. Minum teh nggak salah sama Prabowo sama Jokowi kan satu tempat itu. Ini juga nih. Nah, itu meningkatkan suara di beberapa daerah. Nah, ini hubungannya dengan perolehan suara, dan kalau di 2019 pembuktiannya yang kemudian dianggap sah itu harus seperti apa? Iya, pembuktiannya adalah kemudian benar bahwa kalau orang yang kemudian menerima bansos langsung, dia betul memilih 02. Nah, sekarang pembuktiannya gimana? Kan biliknya tertutup ya? Misalnya gini ya, ada orang yang tim sukses nih, dia klaim bahwa kemudian tim sukses saya di TPS tersebut, ya, atau di daerah tersebut ada 300. Kok bisa saya cuma mendapat suara 20 misalnya? Nah, itu kan nggak bisa kemudian kita buktikan, itu agak sulit memang. Kecuali kemudian yang dapat bansos itu mengaku bahwa kemudian dia memilih 02 karena bansos, mungkin. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kan sulit sekali pembuktian itu, gitu ya. Nah, bisa juga dia bohongin. Iya. Dia bohong. Tetapi sekali nggak tahu kan? Nggak tahu, dia pasti bilang nggak tahu bahwa kemudian bansos ini bermanfaat buat saya belum tentu milih 02, karena kan dia rahasia. Ya kan, ada prinsip-prinsip pemilu yang rahasia yang tidak bisa kemudian disampaikan kepada siapapun. Kecuali mungkin exit poll.
ya. Apakah Anda memilih karena bansos gitu, memilih dulu karena bansos, itu baru mereka memilih itu disampaikan. Harusnya 01 dari awal udah membuat exit poll seperti itu. Tetapi sekali lagi nih, mari kita hargai permohonan dari teman-teman 01 dan 03 nanti, biar mahkamah yang memutuskan seperti itu. Ya itu betul. Nah ini apapun itu ya kita mesti apapun itu kita memang mesti hormat ya, orang punya pendapat, orang punya hak. Ini kan mereka menggunakan mereka punya hak, kita memang harus belajar untuk hormat orang menggunakan haknya. Oke gitu. Tapi di tengah penghormatan itu kan dunia peradilan itu punya kaidah sendiri gitu kan. Kalau Anda mendalilkan, Anda mesti membuktikan. Bukti mesti ditaruh di meja, tidak boleh persepsi. Oke, ini bukti ini bisa hanya dari kesaksian saja atau alat bukti apa saja yang kira-kira? Nah, saksi salah satu alat bukti, ya, dan surat-surat. Surat. Jadi ini pertarungan cuma dua itu doang gitu. Mungkin saksi juga ada video gitu ya. Saksi kalau cuma satu nggak bisa. Saksi satu dianggap bukan saksi. Saksi harus lebih dari satu orang. Oke, dua saksi ini berarti hanya bisa mewakili satu poin mungkin ya? Ya, mungkin. Akan meyakinkan sekali kalau satu peristiwa itu ada 2-3 orang saksi. Betapapun mungkin tidak tiga-tiganya tidak ditaruh dalam persidangan begitu ya. Tetapi ini loh, satu peristiwa ini kami punya 3 saksi loh. Jadi dengan begitu, ada alasan yang logis untuk mempercayai karena satu peristiwa disaksikan oleh 3 orang gitu ya. Lalu ada surat lagi, ada video lagi misalnya begitu gitu ya. Tapi kalau cuma kayak tadi urusan tadi kasih bansos begini, survei bilang begini, terus bukti, oh no. Kita tidak sedang jadi ujian disertasi, kita tidak sedang menguji. Tapi mungkin keyakinan 01 kemudian menyatakan atau memohonkan seperti ini karena mereka punya bukti. Ya, artinya sudah mempersiapkan ya, apalagi klaim 1000 advokat yang kemudian akan ikut menghadapi gugatan ini. Apakah betul ini bisa dibuktikan dalam persidangan nanti? Oke, nah ini juga soal variabel TSM sendiri, karena memang kan disuarakan terus nih sama 01, 03 bahwa kecurangan pemilu ini kan terstruktur, sistematis dan juga masif gitu loh. Ya kalau terstruktur tadi kan kita lihat kalau jangan-jangan mereka terstruktur itu mereka merujuk kepada kelakuan presiden, sikap presiden gitu ya. Ya aparat, birokrasi bisa. Itu dia tuh presiden, terus ada tadi wakil menteri desa tadi gitu ya. Lalu ada pejabat bupati, gubernur tadi. Jangan-jangan itulah yang dikerangkakan. Diklaim sebagai terstruktur, pelanggaran terstruktur. Jangan. Kita nggak tahu ya. Kita kan nggak baca, Anda nggak baca. Tapi variabel TSM sendiri? Sebegini jauh saya tidak memiliki alasan untuk sampai pada kesimpulan barang itu ada. Karena sebegini jauh kita belum dapat mereka jangankan dihukum gitu ya, fakta jurnalistik saja pun sebegini jauh saya tidak memiliki yang dengan itu dapat disimpulkan bahwa iya ada betul ini terstruktur dan masif ini. Tidak usah fakta hukum, fakta jurnalistik saja. Saya tidak lihat media-media TV tiap hari memberitakan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Saya nggak lihat tuh. Jadi karena itu saya tidak memiliki keberanian untuk sampai pada kesimpulan bahwa iya barang itu ada, terstruktur itu ada, masif itu ada. Kalau kita lihat kan sejauh ini masif itu dikonstruksi hanya karena ya ada bansos itu. Kalau bansos memang kemana-mana gitu. Orang sampai tadi malam masih ada kok. Tadi malam ini masih ada di beberapa tempat, di satu tempat paling tidak yang saya lihat sendiri. Karena saya sempat nanya, ada apa dalam tuh? Bansos Pak. Oh masih bansos ya? Iya. Ini yang keberapa nih? Ini yang kedua Pak. Kapan? Yang kedua dari kapan? Dalam bulan puasa ini Pak. Di Jakarta sini. Jadi kalau itu dianggap sebagai satu perbuatan yang memberikan efek elektoral, rasanya agak susah. Karena sekali lagi, bagaimana memastikan hubungan kausal logis yang ketat, itu yang menurut saya agak susah. Baik, Mas Ilham ini kan pasti udah berpengalaman lah ya, 2019 juga mengikuti sidang gugatan MK terkait pemilu begitu ya. Lalu kemudian pelanggaran TSM ini kemudian seberapa besar sih dampaknya terhadap perolehan suara? Ya kalau TSM tentu besar ya, tapi kan perlu dibuktikan apakah betul TSM itu terjadi atau tidak pada pemilu 2024 lalu. Nah ini pembuktiannya sangat sulit Mbak. Misalnya tadi kemudian kalau TSM itu terstruktur, berarti ada struktur-struktur negara digunakan untuk memenangkan calon tertentu gitu kan. Kemudian masif, betul-betul semuanya dikerahkan untuk kemenangan itu.
Kemana-mana tuh. Kemana-mana itu kan. Kemudian satu lagi TSM terstruktur masih sistematis. Yang sudah direncanakan jauh-jauh hari misalnya saja. Ya kalau itu bisa dibuktikan silakan dimohonkan gitu kepada MK ya. Tetapi sekali lagi memang pembuktiannya ini harus betul-betul terbukti di persidangan dan tentu punya bukti-bukti konkret gitu ya. Apakah misalnya gini, ada SK dari yang dituduhkan tadi, ada PJ yang bisa melakukan penggelembungan suara atau perintah atau mobilisasi gitu ya. Ada surat perintah untuk memenangkan, dan itu semua daerah membuat itu. Nah misalnya itu bisa dikatakan sebagai terstruktur misalnya saja. Kemudian kalau masif ya dia melibatkan banyak orang, melibatkan orang-orang yang kemudian memang betul berencana curang dengan melibatkan banyak orang. Nah kalau kemudian satu lagi terstruktur, masif dan sistematis. Nah sistematis ini apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari? Nah sekali lagi memang ini pembuktiannya harus betul-betul konkret gitu ya, nggak boleh kemudian asal ngomong aja. Nah tapi sekali lagi saya menghormati apa yang disampaikan oleh teman-teman 01 dan pembuktiannya nanti bisa dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah yang akan menilai. Mahkamah akan menilai bukti-bukti dan argumentasi dari nanti saksi-saksi yang akan disampaikan oleh teman-teman 01. Oke, kita juga masih menghormati jalannya persidangan. Namun kalau kita tahu sebenarnya isi petitum itu meminta pembatalan pencalonan Gibran dan juga meminta pemungutan suara diulang tanpa melibatkan Gibran. Ada poin tersebut dalam petitum tersebut. Kemudian kalaulah misalnya terbukti kemudian permohonan yang diajukan ini bisa dibuktikan semuanya, sejauh mana MK bisa memberikan putusan? Apakah sampai diskualifikasi terhadap Gibran? Iya, kalau bisa dibuktikan MK setuju dengan permohonan 01 ya bisa, berarti dikabulkan semuanya. Bisa sejauh itu? Bisa saja kalau kemudian sekali lagi bisa dibuktikan. Yang namanya proses persidangan ya, kita tidak bisa kemudian mengkat atau memotong harapan dari 01 gitu kan. Kalau 01 sekali lagi saya bilang bisa membuktikan, mungkin saja MK berpandangan lain dan menyatakan bahwa semua yang dimohonkan oleh oleh 01, tim 01 itu dikabulkan. Bisa saja dalam bentuk kemungkinan itu kan kalau dia bisa membuktikan misalnya saja. Tetapi sekali lagi pembuktian itu sulit. Pembuktian itu harus betul-betul konkret dan juga banyak melibatkan ahli dan tentu saja ada bukti-bukti yang tertuliskah dia, kemudian ada foto-foto yang menyatakan bahwa ini betul TSM dan banyak hal lain. Nah ini mari kita lihat saja bagaimana proses persidangan ini. Oke, saya juga meminta pandangan Bang Margarito, tapi usai jeda ya Bang. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.